Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Harmoni Hukum. Sahabat Harmoni Hukum, berjumpa lagi kita pada episode kedua Hukum Responsif khusus membahas tentang teror pinjaman online. Setelah sebelumnya kita telah membahas teror pinjaman online dalam perspektif korban, maka pada kesempatan ini kita akan membahas teror pinjaman online dari perspektif pakar. Dan hari ini telah hadir bersama kita seorang pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Ibu Maria Ulfa, SH.M.Hum. Kabar Bu? Sehat? Sehat, apa kabar juga Abang dan semua di sana? Iya, terima kasih banyak Ibu Maria Ulfa. Sebagaimana kita ketahui kan, Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi yang berkolaborasi dengan pihak kepolisian dan Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia telah melakukan tindakan tegas dengan penertiban terhadap aplikasi pinjaman online ilegal yang berpotensi melanggar hukum. Dan sejak tahun 2018, kurang lebih ada 3.516 aplikasi atau website pinjaman online yang telah diblokir ya. Tetapi tentunya tidak semua pinjaman online itu ilegal. Ini juga merujuk pada data Otoritas Jasa Keuangan, di mana disebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 106 perusahaan pinjaman online yang telah terdaftar dan memiliki izin di Indonesia. Yang menariknya sekarang sebenarnya bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa pinjaman online ilegal itu begitu marak sekarang di Indonesia dan menjadi seperti way out menurut saya karena kemudahan yang diberikan oleh pinjaman online ini. Walaupun kemudian pada akhirnya dengan berbagai macam akibat sebenarnya yang tidak disadari oleh konsumen, pada akhirnya akan berakhir ketika di ending dari pinjaman itu. Oke, Ibu Maria Ulfa, kira-kira menurut Ibu bagaimana sih tanggapan Ibu menanggapi fenomena teror pinjaman online ilegal tentunya yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan? Silakan Bu, kira-kira seperti apa? Terima kasih Bang Maskum. Jadi memang kalau berbicara fenomena pinjaman online ini sesuatu yang sangat meresahkan ya. Kenapa meresahkan? Karena ya dampak dari peminjaman uang tersebut itu sangat besar. Itu yang sangat mengecewakan sebenarnya karena harapannya kan apalagi dalam situasi corona, pandemi, sulitnya keuangan dan kemudian karena ada ya kebutuhan ekonomi yang pasti lebih tinggi karena mungkin juga ada yang menjadi korban PHK dari situasi corona ini. Ketika kita berbicara pinjaman online itu ya dianggap sebagai secercah cahaya lah gitu, secercah cahaya untuk ya situasi ekonomi yang dialami oleh masyarakat Indonesia di beragam wilayah, apalagi dengan kemudahan melalui HP, melalui aplikasi gitu dan mereka mengunduh langsung mengaplikasikan, mengisi semua dan lain sebagainya tanpa mereka tahu dampaknya itu seperti apa. Dan memang bahkan berita terbaru juga dari salah satu NGO ya di Jakarta yang menyatakan bahwa mereka menerima 7.200 laporan masyarakat atas pinjaman online itu. Jadi itu yang terdata, bagaimana yang tidak terdata. Betul. Untuk satu Indonesia itu pasti bisa lebih banyak lagi gitu. Dan situasi yang paling menyedihkan dari situasi pinjaman online ini adalah ya karena corona, kemudian krisis ekonomi, kemudian karena memang masyarakat Indonesia tidak menyadari literasi keuangan yang ada gitu, karena mereka merasa ya sudah saya lagi butuh uang, pinjam uang itu suatu hal yang biasa. Nah, ketika mereka meminjam uang dari pihak yang tidak tepat itu dan ternyata Indonesia belum memiliki peraturan yang kedap untuk fintech atau pinjaman online ini, banyak sekali permasalahan yang muncul dan akibat yang paling fatalnya adalah munculnya bunuh diri. Nah, gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya memilih bunuh diri dan beranggapan bahwa sampai kalau saya tidak salah saya sempat membaca berita ada supir taksi, ada ibu rumah tangga juga dan kemudian ada korban PHK dan dari situasi bunuh diri tersebut ada yang meninggalkan surat, ada yang tidak. Itu yang lebih menyedihkannya adalah aparat penegak hukum sulit bertindak dan ya entah mungkinnya kalau kita mendengar ada pemahaman bahwa yang namanya sebuah teknologi itu selalu terdepan, itu memang iya itu dan aturan itu ada di belakang dan tertinggal, itu memang sebuah fenomena yang sangat kita lihat dari pinjol online ini, di mana dengan sebuah gadget kita bisa mendapatkan sejumlah uang dengan bunga yang begitu besar dan segala dampak yang tidak terkira gitu terornya, tetapi ketika
akan dilakukan upaya hukum melalui aparat penegak hukum, misalnya kepolisian, itu tidak bisa dilakukan. Bahkan untuk ke pengadilan pun kita mencari, mau menggugat saja misalnya dari pihak pemberi atau penyelenggara ini, kita nggak tahu apakah memang betul yang ada di aplikasi gadget kita pegang itu memang betul mereka, atau ternyata kantor maya atau kantor bayangan Iya, bahkan tidak eksis sama sekali, kita nggak tahu. betul. Itu yang menyedihkannya. Tapi ketika mereka mendapatkan data semua, itu bisa mengakses sampai ke data WhatsApp. Itu kan sangat tragis itu, Iya. Bang. Dan Indonesia belum mempersiapkan aturan yang baik gitu, baik dari sisi perdata, administrasi, ataupun pidana terkait dengan pinjol online. Jadi kalau dibilang fenomenanya ya sampai dengan tahun 2021 memang belum terselesaikan secara baik, karena data 7.200 itu saya dapatkan dari berita hari ini, Bang. Iya. Jadi 7.200 sampai tahun 2021, dan ini fenomena kan muncul tahun 2016, 17, 18-an Iya, ya gitu, betul. antara itu, dan lebih banyak munculnya di masa pandemi itu ya, lebih intensnya gitu, orang-orang mulai merasa lebih membutuhkan uang gitu yang instan, dan bahkan mungkin juga anak sekolah ada yang sudah mendapatkan juga gitu, Iya. mendapatkan fenomena dari pinjol online ini. Itu yang memang cukup menyedihkan juga sih, Bang, Iya. dari situasi. Memang sisi ya benar ya. Jadi sebenarnya sisi ya ironi dan miris sih sebenarnya melihat kondisi pinjaman online ini di Indonesia. Kalau seperti itu, Ibu Maria Ulfa, kira-kira bagaimana sih pendekatan hukum pidana khususnya? Apakah dapat diterapkan pada fenomena pinjaman online ini, khususnya terhadap pelaku yang melakukan teror dan pengancaman hingga pemerasan dalam menagih pinjaman online? Karena sebagaimana yang kita ketahui tadi, sebagaimana yang Ibu sampaikan, kita kan nggak tahu ini orangnya siapa, kantornya apa, ada atau tidak ada. Yang ada hanya data kita yang terdistribusi ke mereka, dan kemudian fenomena teror itu kemudian dimulai. Seperti itu, Bu. Kira-kira gimana, Ibu? Kalau dari sisi pidana juga, saya sebenarnya memang pernah juga ya, ada orang di sekitar saya gitu yang sempat bertanya juga, dan dia mengalami itu. Saya harus gimana ya, Bu ya? Saya tuh bingung. Saya sudah, ya karena memang dia orang awam ya, Bang, gitu ya. Orang awam, orang yang memang ya bekerja, tetapi memang ya kalau dibilang berlebihan tidaklah, tapi cukup gitu. Ya tapi kan manusia selalu kurang ya, Bang. Iya, Ya mau benar. dikasih uang berapapun juga. Nah, ketika kita membahas tentang aspek pidana, ya saya coba sampaikan gitu ya. Kalau pidana dia tuh ya dari salah satu yang memang menjadi korban gitu ya. Kalau saya mendengar dari cerita Abang kan, sesi sebelumnya dari perspektif korban gitu kan. Iya. Ya mereka merasa terornya itu sangat berlebihan, seperti punya dosa yang Iya, benar. sangat besar Benar. sekali gitu. Padahal nominalnya mungkin hanya 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta. Yang koruptor aja nggak kayak gitu Bang. Betul. Mungkin itu lebih cocok buat koruptor sebenarnya yang dibegitukan gitu ya. Cuman untuk mereka yang hanya dengan nominal sekian gitu, dan karena bunganya memang sangat besar 10% per hari, itu per hari sangat tidak manusiawi gitu ya. Itu mereka sangat kewalahan gitu. Mereka ada yang sampai mengembalikan gitu uangnya dengan bunganya dan lain sebagainya. Tapi tetap karena memang uangnya tidak mencukupi, karena itu bunganya per hari, gajinya cuma per bulan, ya itu sangat tidak masuk akal untuk memenuhi itu kan. Nah, itu ketika semua sampai ke teror WhatsApp dan lain sebagainya, sampai iya nih teman Anda ini mencuri, padahal nggak tahu siapa-siapa. Gitu. Tapi yang dia paling sedih adalah ketika ada atasannya yang ternyata dikontak oleh orang tersebut. Ya itu seakan memberi malu, dan padahal kan itu sebenarnya masalah pribadi ya, karena hutang piutang, tapi jadinya berdampak pada pekerjaannya, penilaian atas kinerjanya, semua jadi dihubungkan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak relevan. Jadi seakan-akan efek malunya itu sangat parah gitu ya. Dan sebenarnya kalau perlindungan data pribadi kan kita tahu memang Indonesia juga belum masih terbatas pada RUU lah, Bang, Ya, gitu. betul. Dan ya kalau kita melihat pada situasinya, kalau masih dalam situasi digital gitu, maksudnya dalam lewat WhatsApp, atau telepon dan lain sebagainya, tidak bertatap langsung, itu kita bisa melihat pada Undang-Undang ITE, walaupun itu sebenarnya juga masih sangat terbatas ya. Ada di pasal 29 dengan mengatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, yaitu kita tahu bahwa memang sudah ada ancamannya. Tapi pertanyaannya ya tadi, kalau dia memang hanya dalam dunia maya gitu, yang kita hanya dengar suara, bahkan tidak tahu mukanya, bahkan kalau tahu mukanya dikasih sketsa ke polisi aja itu belum tentu diketahui di mana gitu loh, Bang. Jadi ketika kita mau memproses pun juga kita serba tanda tanya, mereka tahu semua tentang kita, tapi kita tidak tahu tentang dia. Jadi ketika mau ditangkap pun secara polisi ya ada aturannya. Mungkin yang bisa mendekati gitu ya, walaupun tidak 100% bisa mencakupi, tapi bisa mendekati untuk
kasus pinjol tersebut yang melakukan pengancaman itu ya secara virtual, ya ada pasalnya, tapi kalau nggak ada orangnya mau gimana? Gitu. Betul. Sampai akhirnya apa? Cobalah untuk, ya udah coba ketemu gitu kan. Saya coba dicari untuk ketemu, bisa nggak bertemu langsung? Karena kan kalau bertemu langsung itu kita bisa tahu ya gitu. Kita bisa mungkin foto gitu kan, dan kemudian kita bisa minta fotokopi identitas dia gitu kan, entah KTP atau Anda bekerja dari mana sih? Apakah Anda debt kolektornya, apakah Anda penyelenggaranya, ataukah Anda operator atau apa? Ya, sehingga kita tahu Anda dengan hubungan fintech atau pinjol online yang kita gunakan itu Anda sebagai apa? Kan itu kita bisa tahu. Itu jadi status hukum dari si orang yang menteror ini kita nggak tahu kalau hanya sebatas telepon ataupun WA berkali-kali gitu ya, atau hanya SMS berkali-kali, kita kan tidak tahu Bang. Itu yang agak kesulitannya untuk memenuhi unsur setiap orangnya dalam hukum pidana. Terus instrumen lain yang bisa digunakan apa Ibu Maria Ulfa? Menurut Ibu, kan kalau misalnya Undang-Undang ITE pasal 29 ini juga kan terbatas gitu karena orangnya kita nggak kenal sebenarnya, kita nggak tahu juga sebenarnya. Kalau bicara di dalam konteks data pribadi juga menurut saya ya benar sekali sih, karena kita baru punya rancangan Undang-Undang PDP, dan pada umumnya sebenarnya kalau bicara data pribadi kan lebih cenderungnya hari ini kita bicara dalam konteks yang sangat sektoral gitu ya, karena kemudian kita belum punya memang perlindungan data pribadi, walaupun sebenarnya negara memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi kita gitu. Kan itu contohnya seperti kemarin ketika kita ngomong dengan korban, dia nyerahin datanya ke satu pinjol ilegalnya, tetapi kemudian itu terdistribusi kemana-mana. Itu gimana? Jadi fenomena data pribadinya memang betul-betul menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, dan selanjutnya Ibu Maria Ulfa, gimana sih pendapat Ibu terhadap pandangan atau sikap ya dari Menko Polhukam Prof Mahfud yang menyatakan bahwa pinjaman pokok dari pinjol ilegal tidak perlu dibayarkan. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat hukum perdata sehingga dapat dikategorikan batal atau dapat dibatalkan. Ini juga kan menurut saya tidak menyelesaikan masalah sih menurut saya, karena ya utang ya tetap aja utang gitu. Itu gimana sih pandangan Ibu terhadap apa yang dikemukakan oleh Prof Mahfud? Karena memang bidang saya pidana, tetapi saya coba mengkaji gitu ya secara umum dari perspektif perjanjian. Karena kan memang kalau pinjam meminjam itu kan ada di pasal 1754 KUH Perdata, kemudian perjanjian itu ada di pasal 1320 KUH Perdata, dan karena berbasis teknologi informasi ada irisannya dengan OJK di dalam peraturan OJK nomor 77 tahun 2016. Nah, pada saat kita membahas tentang pinjam meminjam ini dan dinyatakan oleh Bapak yang terhormat Bapak Menko Polhukam gitu ya, bahwa ini tidak perlu dikembalikan. Ya, saya sebenarnya adalah orang yang kalau secara hukum ya bukan bermaksud untuk membenarkan atau memihak salah satu, tidak. Tapi kalau kita melihat secara hukumnya kan memang unsur yang bermasalah, apalagi kalau ternyata penyelenggaranya ini adalah pinjol yang ilegal. Ilegal ini kan dalam arti yang tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 7 sampai dengan pasal 11 POJK nomor 77 tahun 2016 yang tidak melakukan pendaftaran, yang tidak memiliki perizinan, itu kan mereka pasti dinyatakan sebagai pinjol online yang ilegal. Nah, ketika mereka ilegal, berarti kan mereka tidak punya kecakapan hukum. Ketika mereka tidak punya kecakapan hukum, memang ini salah satu yang memberikan kekurangan dari pemenuhan perjanjian dalam pasal 1320 itu sendiri. Yaitu karena tidak ada pemenuhan unsur subjektif. Dan ketika memang tidak ada pemenuhan unsur subjektif itu, maka memang dapat dibatalkan, Bang. Itu. Dan kalau dapat dibatalkan, ya mau tidak mau maka apa? Akan kembali pada keadaan semula. Tapi kembali pada keadaan semula kan bukan berarti bahwa uang itu tidak dianggap ada gitu kan. Karena kan sebenarnya sudah mendapatkan, sudah ada nikmat yang diterima gitu kan dari si penerima hutang. Ya kalau kita berbicara kembali pada keadaan semula, ya itu sebenarnya bisa ditafsirkan gitu ya. Kalau menurut saya itu adalah ya hanya membayar pada utang pokoknya saja gitu. Kenapa? Ya karena mau tidak mau, tapi itu pun juga kalau orang yang tidak cakap hukum ini jelas Bang. Jelas kedudukannya, bisa diajak ngobrol. Karena kalau kita bayar juga secara online, secara virtualnya gitu, itu kan juga percuma. Karena kan mereka tetap menganggap bunganya tetap ada. Itu kan tetap perlu ada pertemuan, perlu ada ya negosiasi, perlu ada yang namanya tatap muka, bahwa memang ya ini Anda tidak
Anda adalah pinjol ilegal, bahwa karena Anda pinjol ilegal dan Anda tidak cakap hukum, maka kita dapat membatalkan nih perjanjian ini. Dan kenapa membatalkan juga? Selain itu kan karena bunganya tidak manusiawi dan lain sebagainya itu. Dan ketika kembali pada keadaan semula, ya kalau saya sih tidak sepakat bahwa itu menjadi nol semua gitu. Tapi ya menurut saya sebagai itikat baik setidaknya harus membayar hutang, tapi utang pokoknya sajalah. Iya, Walaupun memang tidak bisa membayar semua, dicicil, tapi itu pun dengan term condition kalau si penyelenggara ini memang benar, iya, bisa ditemui. Kalau mereka tidak bisa ditemui, ya mungkin memang tidak membayar, itu bisa sebagai sesuatu hal yang ya sudahlah gitu. Karena mereka hmm, juga tidak menampilkan wajahnya. betul. Itulah mengapa sebenarnya kalau memang pinjol online ini yang entah ilegal ataupun legal bisa ditemui secara tatap muka sebagaimana orang berhutang pada umumnya, ya itu sesuatu hal yang harus dilakukan sih Bang. Itu dalam arti kembali pada keadaan semula, ya berarti dia membayar utang pokoknya. Bunganya harusnya memang tidak dihitung karena kan tidak sah mau dari sisi subjektif dan dari sisi Iya, objektifnya pun kan juga itu bermasalah dari sisi perjanjian itu. iya. Itu sih kalau ditafsirkan secara umum yang saya coba tafsirkan sih Bang. Iya, jadi memang sebenarnya PR-nya ini jadi PR besar banget sih sebenarnya bagi Indonesia sesungguhnya karena dari sisi instrumen hukum memang ya kita mungkin juga belum banyak mendengar sih sebenarnya diskusi dalam berbagai perspektif untuk menyoal persoalan pinjol baik yang legal maupun yang ilegal khususnya sementara di satu sisi korban semakin hari semakin berjatuhan ya itu sangat luar biasa sebenarnya untuk kondisi Indonesia hari ini. Ibu Maria Ulfa, gimana sih kalau kampus harus bikin apa nih? Kita ini harus buat apa sih orang-orang kampus sebenarnya? Respon kampus itu harus seperti apa sebagai sebuah institusi pendidikan dalam menyikapi fenomena pinjaman online ini? Anggaplah itu sebagai salah satu bentuk dari tridharma perguruan tinggi yang harus kita lakukan. Karena menurut saya sih kampus hari ini belum begitu masif mencoba untuk memberikan edukasi ataupun literasi keuangan khususnya kepada masyarakat kita pada umumnya, apalagi di tengah-tengah situasi pandemik yang ya sudah lebih membaik tentunya, tetapi ya sebagaimana yang kita ketahui sisi dari pandemi ini kan kemudian belum berakhir karena kemudian masih akan berlanjut ke depannya dan kita akan melihat fenomena seperti itu. Jadi kira-kira kampus harusnya bersikap seperti apa sih sebenarnya kita ini sebagai sesama pengajar dan punya kewajiban sebenarnya untuk melakukan tridharma perguruan tinggi. Silakan Ibu. Sebenarnya Tridharma itu bukan salah satu. Itu sebenarnya tiga-tiganya kita lakukan juga bisa. Mm, Kenapa? Yang pertama, karena kalau saya baca dari beberapa artikel di media massa, sebenarnya juga ada mahasiswa atau bahkan siswa sekolah itu juga menjadi korban. Jadi kalau misalnya kita berbicara konteks kampus, perguruan tinggi, dan mahasiswa, ya sebenarnya dengan kita memberikan informasi di kelas, walaupun memang mungkin bidang kita bukan mengajar hukum perbankan, yeah. bukan mengajar hukum perdata, misalnya ya kita membahas misalnya kalau kita sama-sama dosen sebagai dosen hukum pidana kita misalnya membahas dari perspektif pidananya tapi tuh ada semacam pencegahan lah yang kita beritahukan juga di kelas itu kan sebenarnya bagian juga bagaimana kita bisa memberikan dalam pengajaran kita di kelas informasi bahwa pinjol itu juga kan harus hati-hati loh kalau memang kalian mau iPhone terbaru Samsung terbaru sekian juga jangan pakai uang pinjol itu karena dampaknya kan seperti apa itu jadi itu yang pertama sebenarnya bisa dilakukan dalam pengajaran kalau penelitian ya kita tahu lah Bang bagaimana kita harus meneliti gitu kan dan penelitian ini sebenarnya bisa seiringan dengan pengabdian. Kalau misalnya sudah dilakukan penelitian yang komprehensif, bagaimana aturannya bahkan kalau bisa penelitian lintas fakultas Bang. Karena menurut aku sih Bang ini tuh ada aspek ekonomi yang kita nggak tahu. Gitu. Ada aspek ekonomi, kenapa sih mereka melakukan pinjaman online? Pasti kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Itu orang ekonomi pasti lebih tahu. Dan bagaimana sih memberikan tips untuk terkait dengan pemasukan dan pengeluaran yang seimbang gitu, agar mereka bisa berpikir gitu lebih realistis. Itu orang ekonomi pasti lebih paham Bang gitu. Kalaupun kita hanya bisa memberikan ya dari sisi kalau pidana tuh seperti ini gitu. Kalau misalnya dari sisi perdata seperti ini. Kalaupun memang ada sanksi administrasi dari OJK pun itu dia kan tidak bisa berdiri sendiri Bang. Perlu berkoordinasi dengan Menkominfo, kemudian juga mungkin dengan Bank Indonesia atau mungkin juga terkait dengan pihak-pihak manapun lah kepolisian, itu kan juga perlu koordinasi. Ya dari penelitian itu mungkin bisa Bang dikembangkan lah, akhirnya bisa menjadi result adanya sebuah buku panduan atau mungkin buku pedoman itu bagaimana sih menghadapi situasi online ini, pinjol online ini, tetapi bukan hanya penyelesaian, tapi dua-duanya Bang pencegahan dan penyelesaian. Yang akhirnya kalau misalnya sudah ada buku atau pedoman tersebut bisalah diaplikasikan dengan
pengabdian yang bagaimana ya Sosial, disosialisasikan betul. gitu, disosialisasikan di wilayah abang, di wilayah aku di sini di Bandung atau misalnya di mana, dan bahkan itu sampai ke tingkat sekolah bang itu Betul. karena ya kita tahu lah bahkan dari sisi ketidakcakapan hukum anak sekolah kan sebenarnya nggak bisa ya, Iya, tapi dalam realita kalau gadget kan nggak peduli itu iya, bang gitu kan, betul. orang nambah token game aja juga mereka sudah bisa kan gitu. Jadi ada banyak hal yang memang sebenarnya kalau berbicara isu pinjol online ini dari sisi Tridharma itu semua bisa bisa terpenuhi sebenarnya Bang. Tapi memang kalau mau lebih komprehensif sebaiknya memang ada dari fakultas-fakultas ekonomi yang mereka lebih paham entah studi pembangunan, entah misalnya akuntansi atau apapun lah yang memang mereka bisa lebih mengetahui bagaimana sih pencegahannya atau penghitungannya, tips bagaimana mereka berhitung gitu. Ya kalau dulu tuh pernah dengar juga ada orang yang mau KPR rumah gitu. Ada sih waktu itu teman orang ekonomi juga ngomong, dia share di status medsosnya bahwa ini loh kalau kita mau KPR tuh sebenarnya lebih untung tuh kalau cash atau apa daripada KPR yang kayak gitu, itu dia ngasih hitungannya detail apa dan sebagainya. Itu kan salah satu hal yang sebenarnya kita jarang temukan gitu bang. Iya. Bahkan mungkin kita dosen bidang hukum, aku sih nggak tahu ya bang enaknya mending KPR atau cash ya. Itu kadang jadi dilema juga kan gitu loh. Kalau dari sisi gaji sih mending KPR. Cuman kadang kalau lihat dengan dari perspektif ekonomi, ya juga ya kalau kita bisa mungkin pakai taka atau apa dan lain sebagainya. Dalam tahun keberapa kita baru beli, ya seperti itu gitu Bang. Bahkan kalau aku sih melihatnya dari sisi dosen, kita kekurangan knowledge tentang ekonomi itu sendiri. Jadi untuk meningkatkan literasi masyarakat ya kita Iya. juga harus meningkatkan kapasitas diri sih itu Bang. Dan kalau itu sudah tinggi, sudah bagus hasilnya di antara kita para dosen gitu ya, ya harusnya bisa melakukan sosialisasi. Dan kalau dengan satu topik ini setahun mah bisa jadi pengabdian yang banyak bang sebenarnya. Gitu Benar. karena kan banyak lini ya, bukan hanya kalangan rumah tangga, bukan hanya petani, bukan hanya orang korban PHK atau pegawai negeri pun juga mungkin ada yang jadi korban pinjol ini gitu bang. Karena ya anak sekolah mahasiswa itu banyak juga yang Ya, menjadi korban. mudah-mudahan Gitu sih sih bang. gini Bu, mudah-mudahan bincang kita sore hari ini bisa didengar dan dilihat banyak oleh teman-teman dosen sehingga kemudian bisa memanfaatkan skema penelitian lah SIM Lintamas gitu kan, seperti itu akan lebih menarik tuh sebenarnya. Catatan penting sebenarnya highlight dari fenomena pinjaman online di Indonesia hari ini, menurut saya sih sebenarnya menunjukkan begitu dalam tanda petik ya sebenarnya rapuhnya sebenarnya pemahaman masyarakat kita pada umumnya sebenarnya tentang keuangan secara khusus seperti itu, sehingga kemudian masyarakat kita begitu instan, begitu mudah tergoda terhadap hal-hal yang tampak indah di depan, sebenarnya di belakangnya menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Seperti itu kira-kira. Ibu Maria Ulfa, terima kasih banyak untuk kesempatan Ibu bergabung dengan kami di Harmoni Hukum pada bincang sore hari ini, dan kita berharap bahwa apa yang kita bincangkan ini akan memberikan sebuah pemahaman, sebenarnya lebih memberikan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif dan membuka sisi betapa kompleksnya sebenarnya perbincangan ataupun persoalan pinjaman online. Jadi bukan sesuatu hal yang sangat mudah, baik itu dari sisi kita yang belajar ilmu hukum ataupun sisi-sisi lain, sehingga memang dibutuhkan sebenarnya pendekatan-pendekatan interdisipliner antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu lainnya, termasuk juga mungkin di ilmu hukum juga antar departemen atau antar bagian, misalnya pidana, perdata, internasional dan lain sebagainya. Kenapa ada internasional? Karena kemarin kedengarannya banyak yang penyandang dananya itu orang-orang luar gitu, bukan warga negara Indonesia. Ya, jadi menjadi sangat penting. Terima kasih banyak Ibu Maria Ulfa untuk kesempatan bincang dengan Harmoni Hukum. Luar biasa penjelasan Ibu, mudah-mudahan bisa mencerahkan bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan kami di Sulawesi Selatan pada khususnya. Terima kasih banyak, dan dengan berakhirnya sesi sore hari ini, saya mewakili Harmoni Hukum mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu Maria Ulfa, dosen Fakultas Hukum, khususnya dosen hukum pidana dari Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu. Salam Harmoni Hukum dan ciao.